Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu semangat belajarnya. Baik, pada kesempatan ini kita mempelajari tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini merupakan bagian dari materi peluang dan lanjutan dari materi statistik yang sudah kita pelajari pada semester 1 kemarin. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah belajar kaidah pencacahan ini adalah untuk kompetensi dasar pengetahuannya, kalian harus mampu menganalisis aturan pencacahan yang meliputi nanti aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian harus mampu menyelesaikan masalah kontekstual tadi yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, baik nanti untuk aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama dulu kita bahas mengenai aturan penjumlahan. Sebelum kita masuk materi, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kali ini. Artinya setelah belajar aturan penjumlahan, maka kalian harus dapat memahami konsep kaidah pencacahan yang berkaitan dengan aturan penjumlahan. Mengidentifikasi dan menganalisis fakta pada aturan pencacahan yang berkaitan dengan aturan penjumlahan melalui masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas aturan penjumlahan, kalian harus pahami dulu apa itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung atau mendaftar atau membilang semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi, tugas kalian nanti adalah kalian harus bisa menentukan berapa banyak cara untuk semua kemungkinan-kemungkinan dalam suatu percobaan. Jadi yang pertama dulu adalah aturan penjumlahan. Jika ada N1 cara berbeda untuk melakukan kegiatan 1, N2 cara berbeda untuk melakukan kegiatan 2, dan seterusnya nanti sampai ada NK cara berbeda melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan atau saling lepas, maka banyak cara melakukan keseluruhan atau total kegiatan adalah N1 tadi ditambah N2 ditambah dan seterusnya sampai tambah NK cara berbeda. Pada materi kaidah pencacahan untuk perhitungan itu sangat mudah, artinya tidak ada perhitungan yang terlalu sulit, tapi kesulitan kalian adalah menganalisis soal. Apakah nanti soal itu termasuk aturan penjumlahan, ataukah soal itu harus diselesaikan dengan aturan perkalian, atau permutasi atau kombinasi. Jadi untuk membedakan permasalahan tersebut itu yang sulit. Jadi untuk menganalisis soal itu yang sulit. Ya. Untuk perhitungan tidak ada yang sulit. Nah, untuk aturan penjumlahan tadi ada kata kuncinya sini. Apabila kegiatan itu tidak dapat dilakukan bersamaan sekaligus dalam satu waktu atau disebut dengan saling lepas, maka gunakanlah aturan penjumlahan. Jadi ingat, aturan penjumlahan kita gunakan jika kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, itu untuk membedakannya. Ya. Contoh, misalnya di sini Lani memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda.
Berapa cara Lani dapat pergi ke kantor dengan kendaraannya? Kita analisis dulu soalnya. Apakah soal ini bisa kita selesaikan dengan aturan penjumlahan? Coba kita analisis. Kalau Lani pergi ke kantor menggunakan mobil, bisakah dia sekaligus menggunakan sepeda motor? Tentunya tidak, ya. Jadi kalau dia pakai mobil, dia tidak bisa sekaligus pakai sepeda motor atau sepeda. Nah, berarti ini kegiatan ini tidak bisa kita lakukan bersamaan. Artinya kita hanya memilih, ya, misalnya di sini mobilnya ada 3. Maka Lani bisa pakai mobil yang satu, atau pakai mobil yang kedua, atau pakai mobil yang ketiga. Jadi untuk menggunakan mobil itu ada 3 cara berbeda. Nah, begitu juga untuk sepeda motor. Lani bisa pakai sepeda motor yang pertama atau dia bisa pakai sepeda motor yang kedua karena dia tadi memiliki 2 sepeda motor. Nah, berarti kalau pakai sepeda motor pergi ke kantor, dia ada 2 cara yang berbeda. Terus kalau dia pakai sepeda, bisa pakai sepeda yang pertama, sepeda yang kedua, sepeda yang ketiga, atau sepeda yang keempat. Ya. Jadi kalau pakai sepeda itu ada 4 cara. Karena kasus ini tidak bisa dipakai bersamaan atau digunakan bersamaan dalam satu waktu yang sama, maka kita bisa gunakan aturan penjumlahan. Jadi banyaknya cara Lani pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah pakai mobil tadi 3 cara, ditambah pakai sepeda motor tadi ada 2 cara, ditambah pakai sepeda tadi ada 4 cara. Jadi total cara Lani pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 cara. Contoh yang kedua. Ingat, sebelum kita memutuskan pakai aturan penjumlahan, kita analisis dulu soalnya. Apakah bisa ini pakai aturan penjumlahan? Kita lihat, Agnes hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 lagu irama dangdut. Berapa cara Agnes dapat memilih lagu untuk diputar? Nah, coba kita pahami di sini. Kalau dia mendengarkan lagu pop, bisakah sekaligus dia mendengarkan lagu rock? Dalam kasus ini juga tidak bisa dilakukan bersamaan. Ya. Jadi artinya Agnes hanya dapat mendengarkan salah satu lagu, tidak dapat didengarkan bersama-sama. Nah, berarti kalau tidak bisa dilakukan bersamaan, maka dia menggunakan aturan penjumlahan. Nah, kita lihat sini, lagu popnya tadi ada 5 lagu yang akan didengarkan, berarti bisa lagu pop yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima. Ada 5 cara untuk mendengarkan lagu pop. Untuk mendengarkan lagu rock, di sini karena tadi ada 4 lagu rock, bisa pakai lagu rock yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Jadi juga ada 4 cara di sini, ada 4 cara. Kalau untuk irama dangdutnya, karena ada 2 lagu, berarti bisa lagu dangdut yang pertama atau yang kedua. Berarti ada 2 cara. Maka banyaknya cara Agnes dapat mendengarkan lagu adalah lagu pop tadi 5 cara, ditambah lagu rock tadi 4 cara, ditambah lagu dangdut tadi 2 cara, sama dengan kalau kita tambahkan 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 cara. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama kalian analisis dulu soal. Apabila tidak dapat dilakukan bersamaan, berarti dia bisa pakai aturan penjumlahan. Ya, seperti ini. Ini cukup 2 contoh soal saja yang Ibu kasih. Ibu rasa sudah bisa dipahami. Untuk yang ke berikut nanti kita lanjutkan dengan aturan perkalian. Kalian bisa pelajarinya lebih dulu, bisa lewat Google atau lewat YouTube atau lewat buku paket, terserah kalian saja, bisa kalian pelajari lebih dulu. Materi berikutnya adalah aturan perkalian. Ibu rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.